Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Kalau kita ingin mau mendapatkan wangi di tubuh kita, walaupun kita tidak pakai minyak wangi, tapi kalau kita berkumpul dengan orang sekelilingnya mau menyemprot minyak wangi, maka kita akan mendapatkan wangi tersebut. Sebaliknya juga, kalau kita tidak merokok, mohon maaf, tapi kita berkumpul dengan teman-teman kita semuanya merokok, maka kita akan kena bau rokoknya juga. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita berpikirkan bagaimana kita mendapatkan juga cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya jawaban itu adalah pastikan kita selalu berada di tempat di dalam keadaan, situasi dan kondisi di mana Allah mencintai keadaan tersebut. Nah, salah satu di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Masjid itu apa? Yaitu Baitullah, rumahnya Allah. Berarti kalau kita mau mendapatkan cinta dari Allah, pastikan kita berada di tempat yang namanya masjid, baik kita memakmurkannya, baik kita melakukan sesuatu yang terkait dengan aktivitas masjid tersebut, maka kita pun juga akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sahabat yang beruntung yang bisa mendapatkan cinta Allah yang berkaitan dengan masjid adalah sahabiah, yaitu Ummu Ma'zan. Beliau tugasnya sehari-hari membersihkan masjid Rasulullah SAW, meratakan daripada pasir, membersihkan dedaunan dan sebagainya. Satu saat beliau sudah meninggal dunia, Rasulullah SAW berziarah ke makamnya dan mengatakan, "Assalamu alayki ya Ummul Mahzan. Ayal a'mali wajatti afdal." Rasulullah SAW berkata setelah salam, apakah yang paling utama yang kamu temukan? Maksudnya Ummul Mahzan tersebut di dalam kuburnya tersebut, di alam barzah tersebut mendapatkan kenikmatan disebabkan amal yang terbaik apa yang dilakukan. Lalu setelah bertanya, Rasulullah SAW diam untuk mendengarkan jawaban. Tentu ini adalah mukjizat daripada Rasulullah SAW yang bisa bercakap-cakap dan mendengar jawaban daripada ahli kubur. Lalu setelah itu, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, sesungguhnya ia sahabatku, sahabiahku, yaitu Ummul Mahzan berkata, menjawab pertanyaanku, yaitu, aku tidak menemukan amal yang paling utama di sisi Allah daripada membersihkan masjid. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, Innallaha tabaraka wa ta'ala banalaha baitan fil jannah aro'aha al-an jalisatan fihi. Sesungguhnya Kanjeng Nabi menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan untuknya rumah di surga dan aku melihatnya sekarang sedang duduk di dalamnya. Masya Allah. Karena amalan Ummu Ma'zan yang terkait dengan masjid, yaitu membersihkan masjid Rasul, maka Allah mencintainya dan memberikan balasan, yaitu dibuatkan sebuah rumah atau istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man akhraja aza minal masjidi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja orang yang mengeluarkan gangguan dari masjid, maka Allah membangunkan sebuah rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, lihat. Ini sungguh orang yang terkait dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka akan mendapatkan kebesaran yang teramat sangat-sangat, sehingga dengan membersihkan, mengeluarkan gangguan saja, itu dibangunkan sebuah istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan aktivitas yang lain. Begitu pula semua yang terkait dengan tempat yang dicintai oleh Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang terkait dengannya, pasti kita mendapatkan sesuatu yang banyak. Salah satu contoh, kita membaca Quran. Kita membaca Quran pun bisa di mana-mana, akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita membaca kitab suci Al-Quran di dalam masjid, dapat tambahan. Disebutkan dalam riwayat, man nawara masajidallahi binawi qiraatil Quran narallahu qabrahu. Disebutkan, barang siapa menerangi masjid-masjid Allah dengan semisal bacaan Al-Quran, maka Allah akan menerangi kuburnya. Maka dari itu, ini adalah suatu keistimewaan kalau kita beraktivitas, melakukan sesuatu, memakmurkan masjid, berangkat masjid, iktikaf di dalamnya, bersolat jemaah di dalamnya, dan sebagainya. Ataupun kalau kita punya rezeki, kita perhatikan masjid untuk amal jariah, biaya operasional masjid,
membangun masjid dan sebagainya, pasti semua yang terkait dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, pasti kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Kalau Allah sudah mencintai kita, pasti kita mendapatkan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita tambahan taufik dan hidayah agar kita bisa selalu terkait dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah sehingga kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.